Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang persamaan akuntansi, saldo normal, dan analisis transaksi. Dan di sini adalah anggota dari kelompok 6. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Akbar Nur Rahman dengan NIM 2019-310182. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Laliwida dengan NIM 2019-310291. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Farokah dengan NIM 2019-310295. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Alfayat dengan nomor induk mahasiswa 2019 310307. Apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi juga disebut persamaan neraca, merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan untuk setiap transaksi, total debit dan kredit dan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi, ya, dengan rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dalam sebuah perusahaan, modal merupakan ekuitas pemegang saham karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Dengan demikian, rumus akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa apa yang perusahaan miliki atau aset yang dibeli oleh berutang, kewajiban, atau apa yang oleh pemiliknya berinvestasi, pemegang saham, ekuitas, atau modal. Slide selanjutnya, yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi disebut juga persamaan neraca atau persamaan posisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi disebut persamaan dasar posisi keuangan karena persamaan tersebut menggambarkan hubungan unsur-unsur dalam posisi keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Laliwida dengan NIM 2019-310291. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan persamaan dasar akuntansi. Akun-akun pokok dalam laporan keuangan tidak hanya akun-akun yang tergambar dalam neraca, melainkan juga akun-akun di luar neraca. Akun-akun seperti pendapatan LO dan beban yang ada di laporan operasional juga mempengaruhi persamaan akuntansi. Pendapatan LO dan beban mempengaruhi ekuitas. Apabila pendapatan LO dan beban diakomodir, maka persamaan akuntansi akan menjadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ekuitas dari pendapatan LO dikurangi beban. Tampak pada persamaan tadi bahwa pendapatan LO dan beban mempengaruhi ekuitas. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi aset plus beban sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan LO. Apa sih akun dan saldo nominalnya? Akun merupakan tempat untuk mencatat transaksi. Transaksi dicatat di debit sisi kiri dan di kredit sisi kanan. Sisi antara debit dan kredit dinamai saldo. Ada beberapa jenis akun seperti akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban. Setiap jenis akun memiliki saldo nominal, terdiri dari jenis-jenis akun yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuyun Faroka dengan NIM 295. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akun.
Ada 9 jenis akun pada akuntansi pemerintah, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan laporan operasional. Dan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan akun neraca. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, laporan pokok atau primer pada pemerintahan adalah neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Karena itu, kode akun juga ditentukan berdasarkan struktur laporan primer. Nah, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transfer, dan pembiayaan merupakan akun laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan laporan operasional dan beban merupakan akun laporan operasional. Nah, perlu diketahui bahwa pemilihan nama akun dalam penjurnalan di sini ini didasarkan pada nama akun dengan 5 digit kode akun. Penggunaan nama akun dengan 7 kode ada akun terlalu rinci. Sedangkan penggunaan nama akun dengan 3 digit kode terlalu ringkas. Pembaca harus konsisten menggunakan nama akun sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Berikut contoh kode akun dengan kode 5 dan 7 digit. Berikut yang ditampilkan dalam tabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saldo normal akun. Nah, debit atau disingkat dengan DR itu adalah di sisi kiri, sedangkan kredit atau disingkat dengan CR adalah sisi kanan. Saldo normal suatu akun diperoleh dari posisi akun tersebut pada persamaan akuntansi. Nah, akun-akun yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi memiliki saldo normal debit, sedangkan akun-akun yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi memiliki saldo normal di kredit. Nah, penentuan saldo normal akun sesuai dengan persamaan akuntansi. Nah, di sini akun-akun yang berada pada sisi kiri persamaan adalah aset, ada beban, ada belanja, dan ada pengeluaran, pembiayaan. Selanjutnya, akun-akun yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan laporan operasional, ada pendapatan laporan realisasi anggaran, lalu ada penerimaan pembiayaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi. Analisis transaksi adalah proses rekonsiliasi transaksi debit dan kredit. Analisis transaksi dilakukan sesuai dengan format persamaan akuntansi. Rekening dan jumlah rupiah yang dipinjam atau dikreditkan sesuai dengan logika tambah, minus, dan saldo normal untuk masing-masing rekening. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa laporan keuangan primer ada 3, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan operasional, dan yang terakhir adalah neraca. Penempatan debit dan kredit dalam persamaan akuntansi dilakukan baik dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Analisis transaksi juga dipengaruhi oleh dasar akuntansi yang digunakan. Ada 2 jenis dasar akuntansi, yaitu akrual basis dan cash basis. Penempatan debit dan kredit dalam persamaan akuntansi bergantung pada basis yang digunakan. Basis akuntansi ini juga berkaitan dengan laporan keuangan primer. Selanjutnya, berdasarkan basis akuntansi dan laporan keuangan primer dapat dikategorikan 2 jenis jurnal, yaitu sebagai logika analisis transaksi, yaitu 1. Jurnal finansial, yaitu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan kas atas laporan realisasi anggaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kurnian Banur Rahman dengan NIM 2019310182. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kami sebelumnya. Jadi pada kali ini pembahasan selanjutnya adalah contoh analisis transaksi. Apa saja contoh dari analisis transaksi tersebut? Tetap simak videonya ya. Baik, untuk yang pertama yaitu contohnya surat ketetapan pajak daerah, yaitu
pajak hotel diterbitkan sebesar 10 juta rupiah yang merupakan pendapatan SKPD. Analisis transaksi tersebut adalah jurnal finansial kurangi basis akrual. Jadi, piutang pajak daerah bertambah 10 juta pada bagian debit. Akun piutang pajak daerah adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Pendapatan pajak hotel LO bertambah 10 juta pada bagian kredit. Akun pendapatan pajak hotel LO adalah salah satu bagian dari pendapatan pajak daerah. Jurnal pelaksanaan anggaran basis kas. Tidak ada pencatatan dikarenakan transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan tentang transaksi kedua. Ditetapkan pendapatan retribusi terminal sebesar 2 juta. Analisis transaksi tersebut adalah jurnal finansial dikurangi basis akrual. Piutang retribusi bertambah sebesar 2 juta di debit. Akun piutang retribusi adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Pendapatan retribusi terminal LO bertambah sebesar 2 juta di kredit. Akun pendapatan retribusi terminal LO adalah salah satu bagian dari pendapatan retribusi. Jurnal pelaksanaan anggaran dikurangi basis kas. Tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Jelaskan tentang contoh dari analisis transaksi. Nah, yang ketiga adalah ada bendahara, penerimaan SKPD menerima kas dari retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar 1.850.000. Nah, analisis transaksi tersebut adalah di sini ada jurnal finansial basis akrual, ada kas di bendahara penerimaan bertambah 2 juta di debit, dan setelah itu ada akun kas di bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Nah, piutang retribusi berkurang Rp 2 juta di kredit. Akun piutang retribusi adalah salah satu bagian dari piutang pendapatan. Selanjutnya ada jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, di sini ada perubahan SAL Rp 2 juta di debit. Lalu ada akun perubahan SAL adalah salah satu bagian dari anggaran. Selanjutnya ada pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum LRA bertambah di kredit. Pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum LRA adalah bagian dari pendapatan retribusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang nomor 4 adalah bendahara menerima SKPD mayor retribusi parkir yang diterima sebesar 1.850.000 ke rekening kas daerah. Analisis transaksi di atas adalah jurnal finansial basis akrual. RK PPD berkurang 1.850.000 di debit. Akun RK PPKD adalah salah satu bagian dari ekuitas. Kas di bendahara penerimaan berkurang 1.850.000 di kredit. Akun kas bendahara penerimaan adalah salah satu bagian dari kas. Jurnal pelaksanaan anggaran basis kas tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan perubahan kas pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau sebagainya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.